Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu intinya bagaimana sejarah lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, jadi secara historis lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah ini berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, nah tentang peradilan agama. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Nah, kemudian setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini diundangkan, maka Ketua MA membentuk tim penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan nomor KMA /097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Abdul Maman, SH.SIP M.Hum. Nah, tugas dari tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengelola bahan materi yang diperlukan, yaitu menyusun daftar naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, kemudian ulama dan para pakar, menyempurnakan naskahnya dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA Republik Indonesia. Nah, sumber-sumber yang dimaksud itu seperti Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu karya Wahbah Zuhaili, kemudian ada Al-Fiqh Al-Islami fi Saubihi Al-Jadid karya Mustafa Ahmad Zarka, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian secara sosiologis, kompilasi hukum ekonomi syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek ekonomi syariah melalui LKS yang memerlukan payung hukum. Nah, secara konstitusional, kompilasi hukum ekonomi syariah ini disusun sebagai respon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu tentang peradilan agama, yang memperluas kewenangan PA seperti hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, kompilasi hukum ekonomi syariah ini merupakan upaya positivasi hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia. Nah, kemudian lanjut soal nomor 2 itu di situ diminta untuk menyimpulkan intisari dari isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, jadi intisarinya itu dalam undang-undang tersebut memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Nah, jadi di dalamnya itu mengatur kewenangan tersebut. Jadi PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak atau adopsi, dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infak, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan juga di situ ditambahin ekonomi syariah. Nah, kaitannya dengan wewenang baru PA ini dalam pasal 49 diubah menjadi pengadilan agama bertugas dan mewenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Nah, penjelasan untuk ekonomi syariah ini, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah
antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, resuransi syariah, reksada syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, kemudian sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Kemudian soal yang terakhir, yaitu nomor 3 yang disuruh Bapak buat disampaikan dalam video ini, yaitu ininya di situ diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan produk-produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana dalam perbankan syariah. Baik, yang pertama yaitu produk-produk penghimpun dana bank syariah. Yang pertama yaitu giro syariah, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Kemudian adapun yang dimaksud dengan giro syariah itu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa nomor 01 garis miring DSN MUI garis miring 6 garis miring 2000 yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudorobah. Nah, kemudian yang kedua yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah ini merupakan sistem dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, yang ketiga yaitu deposito syariah. Nah, deposito syariah ini merupakan deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dalam prinsip syariah. Nah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Kemudian selanjutnya yaitu produk-produk penyaluran dana bank syariah. Yang pertama ada dua, mudharabah dan musyarakah. Nah, mudharabah ini dalam hal penyaluran dana mudharabah, pihak perbankan bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola. Nah, jadi mudharabah ini bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu musyarakah. Nah, secara bahasa musyarakah itu berarti mencampurkan. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, dalam istilah lain, musyarakah ini adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.